Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gua Jaki di Belanja Saham. Gua mau membahas Samudra Indonesia atau SMDR ya guys ya. SMDR ini perusahaan perkapalan dan gua nggak perlu menjelaskan rinci, mungkin lu juga udah tahu ya guys ya untuk SMDR ini sendiri. Lu boleh lihat dalam 5-10 tahun terakhir, bahkan lu tarik dari tahun 2008, harga saham SMDR itu selalu di bawah 1000. Paling hanya di 200 perak, 300 perak, 400 perak, dan di situ-situ saja. Nah, kenapa harga SMDR selalu di bawah 1000 pada beberapa tahun yang lalu? Gua melihatnya ketika gua membaca laporan keuangan adalah SMDR ini kan perusahaan kapal guys. Nah, kapal itu kan nggak mungkin nggak dirawat. Nah, biaya-biaya besar yang membebani pendapatan SMDR ini, biaya jasa, biaya beban yang mengurangi pendapatan SMDR ini sayangnya gede banget guys. Lu boleh cek laporan keuangannya. Misalkan ya di tahun 2018 pendapatan SMDR totalnya adalah 480 juta dolar. Karena laporan keuangan SMDR dalam dolar guys ya. Misalkan lu lihat itu, pendapatan total 2018 adalah 480 juta dolar. Beban jasanya sendiri itu udah lebih dari 400 juta dolar guys. Artinya apa? Lebih dari 80% pendapatannya terkuras untuk beban jasa. Nah, beban jasa ini apa aja? Ada beban kapal dan pelayaran, ada beban depresiasi, penyusutan guys. Itu kan kapal harus disusutkan biayanya, asetnya SMDR itu harus disusutkan, depresiasi. Ada biaya bongkar muat, ada biaya peti kemas dan sebagainya. Dari tahun ke tahun biaya jasa ini besar sehingga hampir 90% mengurangi total pendapatan SMDR itu sendiri. Kalau mengurangi total pendapatan SMDR, laba bersihnya pun makin kecil. Kalau laba bersihnya makin kecil, earning per share-nya, EPS-nya pun akan kecil guys. Kalau EPS-nya kecil, dividennya pun lu jangan mengharap gede. Seperti itu guys. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa di tahun 2021, 2022, dari tahun 2020 harga SMDR naik? Karena ketolong dengan harga komoditas. Perhatikan guys laporan keuangannya. Total pendapatan SMDR meningkat dari tahun 2020 yang tadinya berada di angka 400 juta dolar naik jadi 500 juta dolar, naik jadi 600 juta dolar. Seperti itu guys. Dan pendapatan SMDR yang paling besar adalah dari apa? Tambang. Jadi kalau mengangkat tambang, batu bara, hasil-hasil tambang ya guys ya, batu bara, sawit, nikel, karet, timah, itu kan nggak mungkin pakai pesawat. Kalau dalam jumlah besar itu pakai kapal. Nah, SMDR ini kecipratan uangnya, kecipratan cuannya dari berkah komoditas di tahun 2020, 2021, 2022. Pertanyaan selanjutnya apa? Bagaimana proyeksi SMDR? Nah, kalau proyeksi SMDR sendiri, ya tergantung menurut gua dengan komoditas. Ketika komoditasnya masih tinggi, SMDR bisa mencari cuan tinggi. Tapi kalau komoditasnya sudah melemah, komoditas nggak akan terus-terusan tinggi guys. Ketika nanti komoditas harganya turun, beban jasanya tetap sama, pendapatannya berkurang, yang akhirnya mengurangi laba bersih. Dan akhirnya harga sahamnya pun juga akan turun seperti itu guys. Dan gua sendiri nggak tertarik di saham SMDR untuk saat ini. Kenapa? Karena memang harganya sudah tinggi. Coba lu perhatikan, sempat menyentuh angka 3.900, saat ini sudah di angka 2000 sekian, 2.400. Ini pun bukan saham yang ada di portofolio gua dan ini sudah tinggi. Jangan khawatir, banyak saham-saham yang masih murah. Cari saham-saham yang PBV-nya di bawah 0,5. Cari yang memang valuasinya masih murah. Di Bursa Efek ada 800 saham. Jangan hanya terpaku sama SMDR. Gue nggak mengatakan SMDR jelek. SMDR ini bagus, perusahaan bagus, hutangnya juga nggak terlalu banyak. Tapi udah bukan saatnya masuk SMDR. Sekarang ini udah saatnya jual kalau menurut gue ya guys ya. Dan sekali lagi PBV SMDR pun sudah di atas 1. Seperti itu. Sekali lagi ini bukan ajakan jual atau beli guys. Ini adalah pendapat gue pribadi. Semoga bisa bermanfaat dan
bisa menjadi salah satu sumber referensi lu. Kita coba ketemu lagi nanti di video selanjutnya ya guys ya.